Cek cek. Ya, assalamualaikum. Salam literasi. Ya, saya hari ini sedang merasa bahagia karena eh, ketika berbeda pendapat dengan orang lain gitu, terkait sesuatu dan saya merasa saya sudah memiliki kenyamanan atas perbedaan itu. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Dulu awal-awal kalau kita ketemu seseorang yang berbeda pendapat, saya terus terang nggak nyaman. Ada deg-degan dengan ya dulu sih saya merasa bahwa ini terjadi karena saya sanguinis yang sebenarnya pengennya asik-asik aja dalam semua suasana gitu. Saya menghindari benturan. Sehingga ketika ada perbedaan saya ngerasa tidak nyaman. Tapi dalam perjalanannya seorang pencari, kalau kata buku saya Kidung Para Pencari, maka seorang pencari itu memang seharusnya menikmati setiap perjalanan, setiap pembelajarannya. Dan dalam pembelajaran itu pasti kita akan menemukan perbedaan pendapat. Dan kalau saya masih merasa tidak nyaman dengan perbedaan pendapat, saya pikir itu berbahaya ya dalam proses mencari kebenaran. Karena itu belakangan ini saya sedang menikmati. Jadi saya kok, ternyata saya bisa dalam perbedaan. Memang ada tips-tipsnya, ini tips versi saya sendiri. Bagaimana ketika saya berbeda pendapat dan saya tetap tidak ada deg-degan gitu dan tetap nyaman gitu. Kalau dulu saya gemeteran, pasti tidur terganggu, nggak nyaman. Tipsnya adalah nih baru saya temukan juga sih belum lama ini. Yang pertama, kuncinya memang setiap perbedaan pendapat atau kalau misalnya kita dengar ada seorang berpendapat terus kita mencoba mengacungkan tangan dan menyampaikan pendapat kita yang itu berbeda. Yang pertama itu tipsnya adalah pastikan bahwa perbedaan ini kita sampaikan semua semangatnya adalah semata-mata kemaslahatan. Jadi kita tuh ngeliatnya kayak kayaknya nggak juga deh kalau misalnya saya nggak sampaikan, jangan-jangan nanti ada mazorot gitu, ada apa? Ada hal yang tidak baik gitu untuk kita bersama. Pertama itu. Yang kedua, saya harus rajin ta'awuz gitu ya, mohon pelindung pada Allah bahwa jauhkan saya dari kesombongan. Sombongan itu kan kalau definisi dalam terminologi agama adalah merasa benar dan kita meremehkan kebenaran orang lain. Jadi saya berlindung dari itu dulu. Yang ketiga, saya harus mencari referensi atas misalnya dua pandangan gitu, ada dua perbedaan. Saya harus mencari referensi antara pandangan saya cari perdalam, pandangan dia pun sama kita cari. Sehingga nanti kita akan ketemu perasaan, iya sih, bisa aja saya salah, bisa juga dia yang salah gitu. Jadi posisinya itu berimbang. Ketiga, yang beberapa tuh, dua, empat yang terakhir mungkin ya kita berdoa bahwa semuanya jangan sampai mengganggu kenyamanan hati dua belah pihak gitu. Karena kalau tadi kan ini tips ini kan hanya saya pakai untuk hati saya tetap nyaman walaupun berbeda ya. Tapi jangan sampai kita egois gitu, kita menutup bahwa ya yang penting gue nyaman, terserah lu kalau lu panas ya panas sono gitu. Karena itu sangat tidak sehat. Tetap kita harus berdoa agar lawan diskusi kita pun merasakan hal yang sama, nyaman. Kalau udah seperti itu maka kita dalam kenyamanan hati. Sebenarnya ada buku ya. Saya beli waktu ada bedah buku di masjid tempat saya. Ini Yusuf Kordowi, perbedaan. Ya bagus sekali sih. Emang semangatnya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi bagaimana ketika ada perbedaan pendapat dan perbedaan pendapat itu pasti gitu. Nah, ketika ada perbedaan apa yang harus dilakukan? Ada tips-tipsnya, ada beberapa pokok. Saya nggak usah di sini lah ya, terlalu berat. Sehingga nanti kita akhirnya menemukan. Nah, salah satu langkah yang saya ambil juga dalam rangka menghilangkan atmosfer yang mendukung ketidaknyamanan
atas perbedaan pendapat itu kan salah satunya nih, salah satu adalah kita mudah baper. Kita mudah baper. Baper ini penyakit, bukan hanya anak-anak milenial, penyakit semuanya. Baper itu kebawa perasaan gitu ya. Harusnya dalam diskusi itu nggak boleh ada baper ya. Ya asik-asik aja gitu. Kalau kita memang mau nyari kebenaran gitu, dan kalau kita ada perbedaan pendapat itu jangan ngotot untuk membuat lawan diskusi kita sama dengan kita pendapatnya. Kan itu yang bikin baper kan. Atau lawan diskusi kita juga seolah-olah dia akan mencoba meyakinkan kita agar agar sama gitu pendapat, padahal kan nggak bisa. Jadi saya nukil satu cerita saya dengerin dari podcastnya Cing Abdel ya. Cing Abdel ketika dia ngobrol sama Iwake rapper ya. Iwake cerita bagaimana dia berhenti rokok filter. Ini menarik. Rokok filter itu dia berhenti dan cerita, oh berhenti kenapa? Ini brengseknya si Nugi ini katanya, Nugi Nugroho ya, Nugi Nugraha yang penyanyi yang aktif di informan ya, di lingkungan sekolah alam. Dalam satu obrolan gitu Nugi pernah cerita betapa banyak filter yang itu, penggalan gabus yang ada di rokok filter itu kan, kalau kita rokok putungnya kita buang, berapa tahun bumi akan mengolah gitu katanya gitu. Waktu itu si Iwake, apaan sih gitu, orang dia lagi ngerokok digituin kan gitu. Artinya dia nggak sependapat saat itu. Tapi kata dia, tapi berapa hari kemudian ketika saya ngerokok, kepikiran juga nih omongan Nugi. Kata dia, brengsek juga nih Nugi nih. Terus akhirnya dia buang rokok filter dan dia berhenti ngerokok filter. Jadi akhirnya dia pakai rokok tebal. Udah, dia linting sendiri. Ini kan cerita sederhana, mungkin ada banyak cerita lain yang teman-teman rasakan ya. Bagaimana sebenarnya perubahan seseorang atas sebuah diskusi itu tidak serta-merta gitu. Jadi makanya kalau kata diskusi kita baper itu kan karena kita ngotot pengen dia akan ngikutin pendapat kita saat itu juga gitu. Padahal banyakkan orang itu akan terpikir, dia perdalam, diandapkan, terpikirnya itu di hari yang lain gitu. Jadi sebenarnya asik-asik aja lah. Ya itu kalau saya ya. Jadi atmosfer baper itu harus kita ungsikan gitu. Salah satunya adalah dengan sering-sering membaca buku atau membedah buku. Karena itu ini termasuk mengundang teman-teman ya. Saya bersama Dewan Santuy Nasional, Rumpun Santuy Literasi, kita akan bedah buku ini. Tokoh-tokoh fenomenal penggetar nalar. Ini ya, karya Yusuf Maulana. Besok ya, Sabtu jam 2 siang. Ini bagian dari itu, membangun atmosfer itu dengan kita rajin membaca, menjaga tradisi literasi dan terlebih buku-buku sejarah. Kenapa? Karena di buku sejarah itulah sebenarnya, bayangkan aja seorang yang sudah meninggal entah ratusan tahun, bisa jadi mempengaruhi hidup kita ketika kita membaca pandangan-pandangannya. Jadi artinya kalau kita punya pendapat dan nggak diterima oleh orang saat ini pun, nggak usah malu, nggak usah jengkel, nggak usah kesel. Karena bisa jadi kalau kata-kata kita ini kita tulis dan tercatat dalam sejarah, kita akan bisa jadi kita punya orang-orang pengikut kita di suatu hari nanti gitu, yang mengikuti kita. Begitu juga cara sejarah itu bekerja. Jadi di sini bagaimana tokoh-tokoh penggetar nalar. Saya memilih buku ini dalam bedah buku pada kesempatan saat ini karena ini bulan Mei dan belum lama 20 Mei yaitu kebangkitan nasional. Saya pikir kebangkitan nasional itu terlahir dari kebangkitan nalar dan pikiran. Ya, zamannya Budi Utomo terus menggelinding sampai Sumpah Pemuda. Itu kan yang pertama bangkit adalah otaknya. Saya pikir kita harus kembali membangkitkan nalar kita. Berhentilah dengan sibuk mencaci maki, menggerutu secara sosial, menggerutu secara jamaah gitu kan, menyebarkan hoax-hoax yang nggak jelas. Daripada seperti itu mending baca buku-buku, kita bedah serius ya, sehingga kita mendapatkan asupan literasi yang bergizi. Oke, cukup ya. Salam literasi. Assalamualaikum.